Bek kayak grogi masuk sini leh. Hai. Oke guys, kita sudah mau on air di 90,1 FM dan ada Laura. Hai, kita reuni lagi guys. Yeay, cocok banget ya. Radio Lawan COVID-19, Suara Timur FM 100% lagu bagus DWS Clean Bandit featuring Ellie Goulding Mama yang udah Laura puterin sebagai lagu opening kita di sore hari ini, Mitra Setia. And alright, sekarang di depan aku nih udah ada guest star aku yang cantik badai banget. Hai. Hai Mitra Setia. Aduh, kangen Mitra ya. remaja ya Mitra sekarang. remaja boleh, Mitra Setia juga. Cucok meong nih. Akhirnya kenal nggak sih, masih kenal nggak sih sama Indah? Jadi Indah ini juga salah satu ex-announcer di 90,1 Yes. album. Waktu itu bareng-bareng sama aku. Benar. Dan puji Tuhan banget nih hari ini kita berdua bisa kembali lagi. Karena emang biasanya kalau siaran bareng itu kan di pilihan kita. Iya, Ya, Pilkit nggak dulu ya sih? acaranya. Sekarang apa Millennial Corner? Millennial Corner. Masih ingat. By the way, Masih kamu apa pantau. kabar nih? Apa kabar? Aku baik-baik aja dan sekarang lagi banyak kesibukan sedikit, tapi tetap berkarya kok. Asik. Jadi di tengah kesibukan kamu ada karya-karya luar biasa yang bermanfaat banget untuk menjadi inspirasi juga Iya, ya buat benar banget sesama. nih. Kira-kira apa sih yang paling kamu kangen dari ruang siaran atau dari siaran? Banyak kangen ya. semuanya ya. Paling kangen itu suasananya, suasana studionya, suasana orang-orangnya ya. Dimana semuanya itu mengingatkan saya akan masa-masa dulu. Wah, masa-masa dulu biasa abis siaran curhat. Nostalgia. Enggak Bu, bukan curhat. Heeh. Nebeng. Ya iya, itu juga salah satunya, ya ampun. Tapi seneng banget hari ini bisa ketemu Indah. Dan kemarin aku tuh sempat, kenapa aku ngundang kamu di sini, karena aku tuh sempat nonton konten YouTube kamu. Oh, thank you. Speak about body shaming, Yes, stop body shaming, yang stop body sampai-sampai shaming. aku ngerasa kayak emang iya sih sekarang ada yang nggak sadar kalau ternyata dia udah melakukan body shaming ke sesamanya gitu. Kadang kayak apa yang keluar dari mulut kayak auto aja, padahal Iya. sebenarnya itu udah nyakitin banget. Itu bisa berdampak psikis loh sama orang-orang yang emang ya itu nggak bisa menerima gitu. Iya. Jadi gimana sih sampai kamu berpikir untuk buat konten YouTube itu? Awalnya konten YouTube itu temanya traveler ya, jalan-jalan ya, Oh iya, di konten YouTube explore kamu gitu kan kan. ada ya. Tapi tiba-tiba kepikiran nih, soalnya based on experience ya, berdasarkan pengalaman, Yep. banyak banget nih teman-teman yang ngalamin hal yang sama. Termasuk aku juga pernah ngalamin hal itu dan agak nyakitin sih sebenarnya. Makanya itu aku memutuskan untuk speak up. Nah, medianya lewat apa nih? Akhirnya memutuskan lewat YouTube. Keren banget. Gitu. Jadi anak muda nggak cuman stuck di situ-situ aja, tapi berkembang dengan mindset kita, Yes. dengan pemikiran kita, terus dengan gaya kita. Bagaimana kita tuh pengen banget untuk menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Iya. Jadi akhirnya kamu pilih topik body shaming untuk kamu bahas gitu. Topik pertama itu body shaming. Jangan lupa ya cek di channel YouTube di Indah The Oke, Queen. oke. Indah The Queen ya. Jangan lupa subscribe. Jadi kalau kita ngomong soal body shaming ini masuk dalam pembulian visual ya Yes. kan, karena bener-bener kayak kita ngejudge orang, kayak kamu bilang ya, aku nonton di YouTube kamu tuh kayak kamu gede banget, kamu tuh kurus banget. Iya, Bikin bener orang kan? tuh kayak insecure sama diri sendiri. Padahal sebenarnya orang-orang itu keren dengan ya just the way you are ya kan. Iya, dan itu yang aku bilang basa-basi yang basi ya sebenarnya. Bisa kan nanya yang lebih berfaedah gitu, misalnya apa kabar kamu, terus lagi ngapain sekarang. Nggak harus kan membuli fisik dahulu gitu. Itu kan bisa berdampak psikis banget buat orang yang dibully gitu, atau diomongin, atau di body shamingin gitu. Tapi ternyata aku juga pernah baca di satu artikel, orang yang melakukan body shaming itu Yes. mungkin ada yang biasa-biasa aja karena mereka suka banget untuk melakukan hal tersebut. Tapi ada juga yang kemungkinan dia itu mengalami apa ya? Dia tuh udah mengalami cacat psikis, jadi dia melakukan itu ke orang lain gitu. Dan udah menjadi habit dia untuk melakukan hal tersebut ke orang lain gitu. Wah. Tanpa dia sadari.
Radio Lawan COVID-19, Suara Tenggara FM 100% lagu bagus. Yes, Laura is back, Mitra Setia, dan masih terus menemani di Planet Remaja. Oke, right now masih dengan guest star yang sama. Kita bakalan bahas, tadi kan Indah udah bilang nih, Indah juga pernah punya pengalaman yang nyakitin banget gitu ya. Jadi victim of body shaming yang bener-bener kayak oh my god, sampai-sampai pernah hampir depresi nggak sih? Pernah sih ada dalam posisi depresi gitu ya, sampai nggak mau makan berhari-hari, sampai sakit gitu. Jadi cerita dulu dari awalnya gimana sih kamu sampai jadi korban dari body shaming? Awalnya sih tuh kayak gitu, ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, basa-basinya basi ya, maksudnya langsung dijudge gitu dari bentuk fisik. Lu tambah gini gitu. Aduh, itu nggak enak banget guys. Jadi kalau misalnya kalian mau membangun silaturahmi yang lebih baik ya, harusnya hindarin deh omongan soal fisik dulu. Karena nggak selamanya tuh orang yang lagi kalian omongin mereka dalam kondisi mental yang baik. Yes, itu on point banget ya. Karena kalau misalnya orang yang mungkin mentalnya udah terlatih banget, ya udah deh nggak apa-apa, aku yang kayak gitu-gitu aku nggak mau masukin ke hati, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi beda banget kalau misalnya orang yang mentalnya oh my god, berarti aku harus diet, aku harus kayak gini, aku harus sampai-sampai mungkin ada yang dietnya nggak sehat. Aku tuh punya pengalaman temen aku, cowok juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang aku lihat itu fisiknya dia tuh biasa-biasa aja, tapi dia aja yang kepikiran kalau perutnya dia makin ke depan. Gitu. Jadi kayak fisik aku ini nggak cool cowok banget. Akhirnya dia juga mencoba diet, jadi dari pagi sampai malam dia nggak makan nasi, cuman makan salad doang, dan besoknya dia sakit gitu. Itu dia yang aku bilang ya, body shaming ini terjadi bukan hanya sama cewek aja, tapi sama cowok juga. Bahkan aku ada kejadian nih 2 malam lalu di acara nikahan nih ya, nikahan sepupu. Ada pembawa acara yang waktu panggil orang ke depan untuk foto tuh kan, foto sama pengantin. Tuh cowok kan perutnya agak-agak ya kayak gitu. Tapi si pembawa acaranya langsung ngomong, "Jangan tahan napas, biasa sah." Jadi si orang ini kikuk dan langsung turun dari panggung. Ya ampun, itu kan orang yang nggak bisa menerima ya kan? Apalagi kita kan nggak kenal gitu. Gak baik banget gitu kan, kamu ngejudge fisik orang depan orang banyak kayak gitu. Kan kayak pikir kalau, who do you think you are, you say it like that, oh my god, it's myself gitu. Step off. Jadi bikin orang tuh takut banget untuk bersosialisasi juga, karena mungkin mereka tuh insecure banget dengan fisik mereka sendiri gitu. Terus pernah gak sih kamu dapat satu judge yang bener-bener bikin kamu down banget? Wah, down banget. Banyak sih kata-kata yang bisa dijadikan contoh ya. Kalau orang yang badannya oversize kan biasa dikatain GAJH, gajah gitu, badak dan sebagainya. Atau bisa juga pernah dikatain pregnant woman. Oh my god. Padahal nyatanya enggak. Iya, benar. Bahkan ada orang yang kurus juga dibully loh, di body shaming itu juga parah. Bukan cuman kita aja, Lisa Blackpink aja dibully loh. Lady Gaga aja hanya karena perutnya maju 1 senti di konsernya tuh dibully habis-habisan. Oh my god. Terus kalau misalnya kita ngomong soal body shaming ini, kamu pernah nggak jadi pelakunya? Pelaku sih pernah, tapi tipis-tipis. Tipis-tipis yang gimana ya? Tipis-tipis. Nyinggungnya kayak gini. Misalnya ada temen nih duduk di samping aku di dalam angkutan umum ya. Tiba-tiba aku ngomong kayak gini, geser dong, sempit. Akhirnya tipis-tipis banget ya. Tipis banget sumpah. Aku juga sih kalau misalnya based on my experience gitu ya, kalau misalnya ada orang sih yang ngata-ngatain kok kamu tin banget, sebenarnya nggak tin apa juga sih. Tapi aku merasa kayak gitu aja sama diri aku. Terus kata-kata orang yang buat aku kayak misalnya nih, aku udah lihat orang yang lebih putih, lebih glowing gitu kan, sekarang udah banyak banget. Jadi kayak aku minder banget, aduh teman-teman aku kok udah keren-keren semua, aku masih kentang gitu. Itu yang namanya stupid beauty standard ya, yang diciptain orang gitu. Yang cantik itu nggak harus kurus, nggak harus gemuk, nggak harus putih, cantik, langsing dan sebagainya guys. Cantik itu kan datang dari hati gitu. Gimana kamu bisa membawa diri kamu sebagai positive vibes buat orang-orang sekitar. Benar. Dan lingkungan sekitar gitu. Kalau misalnya menurut aku ya, kalau kamu good attitude mungkin akan menutup looking kamu ya kan. Dan bisa tuh kamu gali kepribadian kamu, tonjolkan kelebihan daripada kamu terus mengeluh sama kekurangan kamu. Jadi kamu waktu di judge kayak gitu, kira-kira kamu get even gak sih? Kamu balas gak sih? Enggak sih, lebih ke depresi, nangis gitu ya, bisa kayak gitu. Cewek biasanya gitu. Ya ternyata di behind kamu nih orang yang ceria. Terus aku tuh tahu banget kalau seorang Indah ini kayak ceria banget, happy banget.
Tapi ternyata behind that kamu punya kesedihan Ngejain, yang kamu Bu. simpan sendiri loh. Iya guys, ini Iya. kayak pembelajaran aja sih buat Iya. kita. Kalau misalnya kita ngejudge orang, kita nggak pernah tahu apa yang dia rasa. Nggak Kita selamanya pernah- orang yang kelihatan kuat di luar itu mereka kuat di dalam. Iya gitu. bener banget. Tapi untung ya kamu nggak depresi yang terlalu akut Nggak banget sampai kayak sampai- gitu kok. Untungnya aku punya teman-teman, lingkungan juga yang bagus, pasangan juga mendukung. Ah, sekarang udah move on, udah punya pasangan baru. Iyup, aduh, kok dibahas ya? Gue jadi mager sih, sih. tapi nggak mau tuh. Jalan COVID-19, Suara Cemara FM 100% lagu bagus. Rizky Febian Nona yang sudah mengantar kita di menit ke-40 lepas dari jam 4 sore Mitra Setia. Dan yang pasti di sekarang ini kita bakalan bahas lagi. Yeah. Ya, bahas. Tadi kan Indah udah ceritain pengalamannya dia yang bener-bener waduh gitu ya, sampai pernah depresi juga, tapi puji Tuhan gak terlalu yang parah-parah. Untungnya amat. bisa keluar dari situasi itu ya, punya kayak yang aku bilang tadi, punya lingkungan yang baik. Untungnya ada teman-teman kayak di FBS Manajemen, Yes, lagi denger sekarang nih ya. mereka lagi pantau, hai FBS Manajemen, KCS dan semuanya. Dan gimana sih cara kamu untuk move on dari hal tersebut gitu loh? Ya, aku mencoba menggali potensi dalam diri aku ya. Yang paling pertama itu mencoba menonjolkan apa yang aku punya, kelebihan yang aku punya itu apa. Ternyata kan ngomong nih, kelebihannya di ngomong. Ya sudah, buat konten YouTube dan bisa memberikan inspirasi buat orang banyak. Asik. Selama kamu bikin konten YouTube ini kira-kira udah dari kapan sih? Konten YouTube-nya udah lama banget ya dibuat, tapi baru serius akhir-akhir ini. Oh gitu. Ada nggak kayak netizen, Aha, yang julid ya. Yang julid banget kan, biasa kamu tahu kan mulut netizen kelas 6 itu kayak gimana gitu loh. Kuasa ada pada netizen ya. Ada yang bilang, mungkin ada yang bilang, kamu tuh nggak cocok nge-vlog gitu, atau gimana sih menurut kamu? Buat aku itu judgement mereka masing-masing ya, terserah mereka Tapi mau ada ya, judge-nya. jadi- Iya, terserah mereka mau judge kayak gimana, tapi so far banyak yang mendukung dan lebih banyak yang mendukung daripada yang menolak gitu. Jadi as long as it's right, ya kenapa tidak? Ya, karena kalau misalnya kita hidup dari penerimaan orang, berarti kita juga harus siap mati dengan penolakan mereka. Iya benar, itu dia, makanya harus bisa ya menggali potensi diri sendiri tanpa mendengarkan perkataan orang gitu. Ya ambil yang baik-baiknya aja, yang negatif ya dibuang. Jadi papa mama juga ngedukung kamu Ngedukung. untuk bikin YouTube. Pokoknya apapun yang bikin kamu berkarya, bikin kamu the best untuk orang lain, kamu didukung gitu. Ya selama itu nggak merugikan orang ya, dan terima kasih puji Tuhan orang tua mendukung banget. Terus kayak kamu dapat teman-teman yang pernah melakukan body shaming itu, kira-kira kamu tetap ngejalin hubungan baik dengan mereka, atau mungkin kamu ada build up space gitu di antara Mungkin mereka? salah satu healing traumanya itu nggak komunikasi dulu ya. Nah, yang paling parah itu waktu SMP sih. Yep. Itu SMP itu parah banget, malah pernah dikata-katain yang habis-habisan, pulang nangis, sampai kayak dijauhin gitu. Tapi ketika SMA udah mulai menggali potensi diri, ikut banyak kegiatan, lomba sana sini, akhirnya bisa speak up dan bisa bergaul sama orang banyak kayak diri sendiri gitu. Nggak perlu menutup diri lagi. Iya benar, karena lingkungan pertemanan kita itu sebenarnya yang paling penting sih. Ya, Karena itu kan dia. kayak kebanyakan mungkin ya, kita tuh jarang banget ada kita yang bareng sama family gitu, tapi kita di luar lebih banyak dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita salah dalam memilih teman, ya mungkin karakter kita juga akan terbawa gitu ya kan. Itu dia, makanya lingkungan yang toksik kan. Iya, benar. Berarti ada kelanjutannya lagi Lanjutannya makanya hubungannya relationship toxic ini gitu. Terus kamu sempat membalas komentar-komentar mereka nggak sih yang udah menolak konten YouTube kamu sendiri? Enggak sih, lebih kayak ya mendoakan aja ya, semoga mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Terus kayak gimana ya, aku lebih seneng sih punya haters gitu, berarti kan udah mau terkenal gitu. Biasa kan ya. Sebelum jadi artis itu kan pasti ada haters, durinya ada dikit-dikit, dulu Bu, dikit-dikit, iya. bener. Mawar aja indah tapi kan ada duri. Iya, duri bener. Ada enak banget ngobrol sore hari ini ya Mitra Setia. Ini nih dia, kita harus lebih perhatikan lagi, jangan sampai kita harus membawa diri kita untuk terus menjadi toksik buat orang lain, untuk terus melakukan body shaming ke orang lain. Iya, berarti masih ada kaitan sama toksik juga ya. Apalagi ladies ya, ladies itu benar-benar lebih memerhatikan setiap kata-kata yang orang lain benar. katakan ke mereka. Cewek- Soal bukan psikis ya, tapi lebih ke fisik, lebih Yes. fisik. Karena perempuan itu lebih Sensitif. sensitif. Kalau misalnya kamu melihat aku
terus kamu nggak bisa nerima fisik aku, terus kamu ngejudge aku, padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk jadi diri aku dan aku berharap diterima dan kamu rejecting gitu. Ya, tapi kita di sini nggak mau ngebela banget ya orang yang di body shaming. Maksudnya gini, kamu tuh cantik apa adanya, kamu bisa mengambil komentar orang lain itu rubah jadi positif. Jangan ambil yang negatifnya lurus-lurus disaring dimasukin dalam otak disimpan di hati gitu kan. Iya sih, karena kalau misalnya kita ambil yang negatif ya kita sendiri yang sakit ya kan. Kalau bisa itu dijadikan motivasi ya udah nggak apa-apa, mungkin ada hal yang harus aku perbaiki. Yang penting kalau misalnya selama aku berusaha untuk berikan yang terbaik ya udah, yang penting aku good attitude aja. Kalau udah nggak good attitude ya gimana mau good looking. Kalau misalnya kita punya inner beauty kan itu kan terpancar keluar juga. Iya. Dan dulu waktu SMP tuh pernah dikatain kan sampai parah-parahnya banget. Itu waktu oversize banget deh, pokoknya oversize banget. Terus bisa turun gitu ya, bisa merubah diri itu karena itu turun karena emang pikirannya. Enggak, lebih kayak mengambil apa yang mereka omongin tuh masukin ke positifnya. Kayak misalnya, oh dia ngomong ini tujuannya baik supaya gue sehat gitu, supaya aku bisa lebih sehat, berolahraga gitu, supaya lebih energik, lebih fresh gitu kelihatannya. Ya gitu. Oke, right now kamu bisa kasih quotes kamu dong untuk mitra remaja semua yang lagi dengar, especially mungkin for ladies ya, biar mereka tuh bisa lebih mencintai diri sendiri dengan apa adanya. Kamu perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing. Iya, benar ya. Nah, kalau ini nih lebih kayak gini, quotes aku dari dulu moto hidup itu, no dreams too big, no dreamers too small. Jadi nggak ada mimpi yang terlalu besar, nggak ada pemimpi yang terlalu kecil. Yes, ini mau kirim salam buat siapa? Oke. Nah, yang paling pertama nih buat seseorang spesial ya yang lagi pantau via streaming. Yes, via streaming dari Surabaya, Bo, didengarnya. Jauh banget. Ya udah di sini. Dan juga untuk teman-teman FBS Manajemen, ada Kaces dan teman-teman semua, nggak bisa disebutin satu-satu, tapi hai, selamat sore semuanya, I love you guys. Dan juga untuk keluarga di rumah ya, keluarga gue lagi libur ke Cina, Pak. Kamu nggak ikut saat ini ya, lagi lebih mementingkan pertanggungjawaban ya. Mantep. Untuk all kru Suara Timur ya, dimanapun berada semuanya, Indah kangen banget nih, sayang banget ke studio nggak ada semuanya. Sedih ya. Dan juga untuk mitra remaja semua di mana aja berada ya, pokoknya sehat-sehat selalu. Di tengah-tengah pandemi ini harus lebih siap, lebih mempersiapkan diri, lebih prepare, lebih menjaga kebersihan dan menjaga diri gitu. Ya, thank you banget Indah buat waktu hari ini, untuk cuman 1 jam aja tapi bener-bener obrolan yang berkualitas, dimana Indah juga bisa menjadi inspirasi lewat karya Indah gitu. Doa aku nih terus berkarya, yang pastinya sukses juga buat studi kamu. Kalau jodoh pasti kita bertemu lagi di ruang siaran ini. Indah the Queen. Aku nonton kemarin tapi aku gak lihat nama YouTube-nya gitu. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe. Bukan ya, salah, ya ampun. Karena Anda kami ada, kita berdua pamit. Dadah, bye bye. Udah selesai podcast siarannya tadi, dan terima kasih buat kalian yang udah stay tune ya di channelnya aku. Semoga video kali ini menghibur. Dan tadi kita udah ngebahas tentang konten body shaming yang pernah aku buat waktu itu. So jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. I'll see you on the next video. Bye bye.